Malaysia hanya mempunyai uang sehingga 6 tahun saja. Berdasarkan kekurangan uang, Tun Mahathir nekat berusaha mencari cara agar bangunan bisa selesai sehingga Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua dimanapun anda berada? Tak lupa kepada sobat TKI yang ada di negara Malaysia, apa kabar? Semoga kita semua masih ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini kita mau membahas tentang sebuah bangunan yang sangat menakjubkan dan sangat populer di negara Malaysia ini, yaitu Menara Kembar KLCC. Namun pada video kali ini saya tidak membahas tentang keindahan dan kemegahan KLCC guys. Namun sebaliknya saya mau membahas tentang sejarah dan proses pembuatannya. Sebelum kita melanjutkan video berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita tambah semangat membuat videonya ya. Oke, selamat menonton. Mari kita simak pembahasan sejarah pembangunan KLCC guys. Kalau bicara tentang negara Malaysia, tentunya kita sudah tahu adanya bangunan terpopuler di negara tersebut, yaitu Menara Kembar KLCC. Dan tentunya sudah banyak yang tahu pesona keindahan Menara Kembar KLCC, bahkan telah menjadi objek pertama bagi para wisatawan di seluruh dunia. Namun, di balik kemegahan bangunan KLCC, terdapat cerita dan sejarah yang belum banyak kalian ketahui. Di antaranya adalah Menara KLCC dirancang pada tahun 1991 oleh Perdana Menteri yang keempat, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kenapa Perdana Menteri berniat membuat sebuah bangunan? Karena dia merasa negara Malaysia tidak populer di mata dunia. Maka, untuk membuat dunia ini percaya bahwa negara Malaysia ini wujud, maka dirancanglah bangunan yang sangat menakjubkan, yaitu Menara Kembar KLCC. Di balik proses pembangunan KLCC, terdapat banyak kendala, yaitu bagaimana bentuk bangunan yang sesuai untuk negara Malaysia. Maka, Perdana Menteri menyerahkan sepenuhnya kepada arsitek terkenal di dunia, yaitu Mr. Cecil Pelly yang berasal dari negara Argentina. Negara Malaysia bermayoritas agama Islam, maka akhirnya keluarlah reka bentuk Menara Kembar KLCC. Kendala berikutnya, biaya tidak mencukupi. Malaysia bukan negara yang kaya di waktu itu, meskipun Petronas adalah lambang koprat sampai hari ini. Uang merupakan masalah yang besar pada waktu itu. Dijangkakan pembangunan Menara Kembar Petronas KLCC memakan waktu selama 8 tahun. Tetapi, Malaysia hanya mempunyai uang sehingga 6 tahun saja. Berdasarkan kekurangan uang, Tun Mahathir nekat berusaha mencari cara agar bangunan bisa selesai sehingga 6 tahun saja. Apa yang telah dilakukan adalah keputusan yang sangat bijak. Tun Mahathir membagi 2 kontraktor yang berbeda untuk setiap menara, dan para kontraktor berlomba-lomba agar cepat mempersiapkan Menara Kembar KLCC. Dan perlu kalian tahu berapa mahalnya proyek ini. Kalau proyek ini delay sehari saja, maka akan menyebabkan kerugian Rp700.000. Kalau sampai 1 minggu, terlambat, alamat Rp5 juta akan melayang. Kendala berikutnya yaitu salah memasukkan komposisi semen. Sesudah bangunan bertingkat-tingkat, tiba-tiba kepala kontraktor menemukan pembuatan semen tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Untungnya hanya 1 tingkat saja. Jadi 1 tingkat itu dirobohkan dan dibangun semula. Kendala berikutnya, menara agak sedikit miring. Hanya beberapa saja, tapi walaupun sedikit miring, menara ini terlalu tinggi, jadi tidak dapat menjamin kestabilan menara. Jadi, kepala kontraktor memutuskan, yaitu dimiringkan, yang satu miring ke kiri, yang satu miring ke kanan. Kendala berikutnya, tanah di lokasi pembangunan tidak kuat, apalagi di daerah Kuala Lumpur susah mencari tanah, dan ada cuma tanah yang di tepi jurang yang tidak kokoh. Maka terpaksalah dibuatkan pondasi buatan sedalam 120 meter bawah tanah. Dan ini merupakan pondasi yang paling dalam di dunia. Kendala berikutnya, cuaca di Malaysia selalu hujan.
Kalau sudah hujan, pembuatan pondasi tidak bisa dijalankan. Sedangkan untuk membuat pondasi memerlukan tanah yang kering, jadi terpaksalah membuat 5 tenda yang besar, barulah bangunan bisa dijalankan. Dan yang terakhir yaitu ketika pemasangan jembatan penyambung, telah mengalami cuaca ekstrim yaitu hujan dan petir. Kepala kontraktor sudah membayangkan kalau jembatan sampai jatuh, maka akan memperlambatkan proyek sehingga 2 minggu. Dan akan menyebabkan kerugian bernilai 10 juta ringgit. Setelah menunggu selama 36 jam, alhamdulillah cuaca sudah membaik. Barulah jembatan bisa dipasang dengan sempurna. Kesimpulannya ialah, walaupun banyak kendala, akan tetapi alhamdulillah menara kembar KLCC dapat diselesaikan pada tahun 1997 pada tanggal 1 Januari. Dan sudah mendapat gelar bangunan tertinggi di dunia sejak tahun 1998 hingga 2004. Dan sampai saat ini, menara kembar KLCC masih mendapat gelar bangunan tertinggi ke-11 di seluruh dunia. Dan setelah melewati beberapa kendala, gedung yang berketinggian 450 meter ini bisa diresmikan pada tahun 1999 oleh Tun Mahathir Mohamad. Dan sampai saat ini, menara kembar Petronas KLCC ini menjadi kebanggaan rakyat Malaysia, guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan kita pada hari ini. Dan apabila ada kata-kata dan penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.